Baik, selamat pagi bagi kita. Salam sehat untuk kita semua, khususnya kelas 12 yang pada pagi ini untuk pembelajaran materi PHP kita, subjeknya adalah struktur if dan else. Nah, untuk kali ini kita akan bahas bagaimana mengimplementasikan fungsi if dan else ke dalam sebuah project. Apa? Dalam struktur if dan else ini sangat penting ya, karena sebuah sistem itu dibangun harus menggunakan struktur atau fungsi pemrograman, baik dalam pemrograman PHP ataupun pemrograman yang lainnya. Jadi maksudnya struktur if dan else ini bukan hanya di PHP aja ada, tetapi di program lainnya juga. Jadi konsepnya sama saja, cuman alurnya yang berbeda. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, yang lain juga seperti desktop itu sama aja, tetapi alurnya aja yang berbeda. Oke. Nah, sebelum kita bahas kemarin, sebenarnya materi ini sudah kita dapatkan, tetapi implementasi daripada materi ini akan kita terapkan dalam sebuah project. Jadi sebenarnya manfaat if dan else itu supaya terasa, ya artinya ada buktinya gitu dengan menggunakan sebuah project. Oke. Nah, untuk kalian yang perlu kalian persiapkan dulu adalah tools-toolsnya ya. Yang pertama adalah kita memakai server, yaitu SAMPP. Kemudian ya, SAMPP-nya kalau bisa adalah versinya versi 7 ya, nanti supaya tidak terjadi masalah atau tidak sinkron antara tools server yang satu dengan tools server yang lain. Nah, ini penting ya SAMPP, kenapa? Ini adalah sebagai server control, di mana kita bisa kontrol database maupun konfigurasi daripada EPC-nya sendiri. Jadi anak-anak mungkin sudah pernah menjalankan ini. Jadi untuk menerapkan nanti implementasi daripada struktur if dan else tadi bisa kita lakukan. Nah, tools yang kedua yang harus kita butuhkan adalah web editor. Ini pasti ya, hanya karena ini adalah sebagai bahan penting di mana kita bisa menerapkan atau menuliskan coding-coding yang akan diterapkan ke dalam sebuah browser. Jadi artinya ini adalah sebagai editornya ya, untuk kita membuat coding. Kemudian yang ketiga adalah browser. Ya, browser sangat penting karena ini adalah merupakan output hasil daripada eksekusi program yang kita buat, apakah sudah benar atau salah. Oke. Saya kira anak-anak sudah paham untuk ketiga tools ini ya. Jadi sekarang kita masuk langsung, kita review sedikit apa sih fungsi if dan else itu.
karena ini sudah pernah kita review. Kemudian kita akan buat projectnya. Yang sebelumnya project ini sudah dibuat ya, sudah dibuat seorang siswa kita untuk sebagai makalahnya, tetapi yang lain belum dapat. Jadi sebab dia yang selama ini pada PKL sebelumnya yang kita bahas adalah ini. Jadi siswanya adalah yang PKL kemarin ini sudah mendapatkan materi ini dan sudah dikemas menjadi sebuah project untuk menjadi makalahnya. Jadi terima kasih kepada siswa yang sudah menerapkan aplikasi ini, di mana aplikasi ini kita sebut adalah aplikasi pendaftaran siswa baru ya, aplikasi pendaftaran siswa baru yang bisa kita buatkan secara online. Oke ya. Oke. Itu kira-kira pengantar atau kata pengantar yang bisa saya berikan kepada anak-anak untuk sekarang. Nah, kita langsung saja ke pembahasan struktur if dan else. Jadi kita masuk ke modulnya. Bahwasanya struktur if dan else itu adalah merupakan struktur percabangan ya. Artinya kalau if, struktur if, kalau di dalam bahasa pemrograman ini kita sebut adalah struktur percabangan, di mana kondisi if itu menyatakan adalah kondisi benar atau salah. Contohnya begini, dalam mengeksekusi program ya, berdasarkan kondisi if, jika pertanyaan benar maka kondisi akan dilanjutkan. Jika pernyataan salah maka kondisi akan dilanjutkan. Nah, bentuk kondisi if adalah kondisi yang menyatakan tunggal ya. Adapun sintaksnya bisa kita lihat pada modul ini. Anak bisa lihat ya, ini modul yang ada garis, yang ada tanda kotak. Ini adalah struktur daripada formula if ya, dalam satu blok. Pernyataannya adalah if buka kurung kondisi tutup kurung kemudian buka kurawal, di mana statementnya adalah kode atau statement yang akan dijalankan, kemudian tutup kurung. Nah, ini adalah apa? Pernyataan if ya, untuk dalam sebuah kondisi. Seperti contoh, kita bisa lihat langsung contohnya dalam bahasa struktur dengan menggunakan logika if. Nah, kita langsung saja ke variabelnya. Coba perhatikan ya, dalam struktur PHP, di mana variabel nilai atau yang disebut dengan yang sering kita sebut adalah string nilai, kemudian string underscore post dengan value-nya nilai, maka if jika kondisi variabel string nilai lebih kecil dari 60
ya, lebih kecil dari 60, maka echo. Maka echo nilainya di sini dibuat adalah apa? Selamat Anda lulus. Itu adalah kondisi if jika kondisinya nilainya lebih besar dari 60, maka hasil dari browser nanti yang sudah kita buat pernyataannya, maka hasilnya adalah echo selamat Anda lulus, kemudian tutup, kemudian tutup struktur PHP. Nah, dan ini sudah banyak mungkin kita lakukan dengan menggabungkan operator aritmatika, ya. Tetapi akan kita buat sebuah project bagaimana cara mengimplementasikan sebuah fungsi if dan else ini ke dalam sebuah project atau kita sebut aplikasi. Nah, untuk if saya rasa kita hanya mereview, dan mungkin saya mudah-mudahan anak-anak paham ya dengan apa yang kita buat kemarin, kemudian saya review supaya kita bisa menerapkan aplikasinya ini. Nah, itu adalah sebuah pernyataan if ya, atau pernyataan tunggal yang hanya menyatakan satu pernyataan dengan echo selamat Anda lulus, ya. Dimana pernyataannya adalah jika nilai variabelnya lebih besar dari 60, maka Anda lulus. Itu adalah satu pernyataan. Oke, itu adalah pernyataan if. Sekarang kita masuk ke pernyataan struktur fungsi if dan else. Ya. Di dalam bahasa pemrograman, baik di PHP maupun bahasa pemrograman desktop lainnya, if dan else ini sering dipakai. Karena apa? Sebuah sistem untuk web, baik itu desktop maupun mobile, dia bisa dinamis. Karena apa? Karena ada struktur ini tadi, struktur if dan else, ya. Jadi kenapa kita bisa input data, kenapa kita bisa mengakses form, mengakses data, masuk ke database, kemudian hasilnya bisa kita lihat. Kuncinya adalah ini, if tadi. Karena apa? Karena ada di sana adalah kondisi benar dan kondisi salah. Contohnya begini, kita kan kemarin sudah buat form ya, tapi modulnya gak usah malah Bapak buat, karena modulnya kemarin kita kan hanya review aja. Kamu ingat gak kita buat form kemarin? Nah, jika kondisi form yang kamu input itu adalah benar, ya, sesuai dengan struktur, maka hasil input yang kamu kirimkan itu, ya, maka data input yang kamu kirimkan itu apa? Akan dikirimkan melalui apa? Melalui sistem get dan post. Maka masuklah ke database, kan begitu. Nah, itulah yang disebut dengan dinamis. Jadi kalau kita hanya bisa di statis, itu tidak ada artinya, nah, ya. Sebab kenapa? Kalau hanya kita belajar statis, pasaran tidak membutuhkan seperti itu. Jadi kita ini adalah RPL harus bisa mengimplementasikan
bahasa-bahasa coding itu ke dalam sebuah aplikasi. Makanya fungsi-fungsi di dalam PHP itulah inti bagaimana sistem itu bisa berjalan. Nah, fungsi inilah yang harus kamu terapkan. Karena banyak fungsi di dalam pemrograman, ya bukan hanya di PHP, yang harus kita pelajari, kita ketahui. Oke? Sebentar, saya lagi low baterai. Saya cas dulu ya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Saya kira Anda paham untuk pernyataan if dan pernyataan if ini. Supaya kita lanjut ke pernyataan yang kedua atau pernyataan percabangan if dan else. Jadi ingat, yang namanya pernyataan if adalah pernyataan tunggal, kemudian if dan else adalah kebalikan dari jamak ya, atau kita sebut lawannya tunggal. Penggunaan if dan else ini tidak jauh berbeda dari if ya, karena pola pengembangan dari sebelumnya di mana hanya akan mengeksekusi coding yang memenuhi kondisi saja. Tetapi if dan else akan mengeksekusi coding alternatif jika tidak memenuhi kondisi atau perbandingan. Artinya begini, jika pernyataan yang pertama tidak benar, maka kita masuk ke percabangan yang kedua. Itu maksudnya. Kalau pertama tadi kan pernyataan tunggal, kan gitu, hanya menyatakan jika nilai Anda lebih besar dari 60, Anda lulus. Tetapi bagaimana kalau jika nilaimu 50? Apakah Anda lulus? Tentu tidak kan? Maka harus kita apa? Kita tambahkan lagi satu pernyataan yang disebut dengan else. Jika tidak, maka eksekusi atau print echo, maaf, Anda belum lulus. Mungkin dalam aplikasi seperti ini bisa pernah kita lihat ya, atau ya paling sederhana kalau untuk if ini ada di kalkulator lah. Kalkulator itu kan adalah pernyataan-pernyataan if, jika kan gitu, if dan else ya. Itu bisa kita lihat. Jadi kalau contohnya kalkulator itu bisa digunakan dengan menggunakan ini tadi, fungsi if dan else. Nah, jadi saya kira if dan else adalah pernyataan sebuah percabangan ya. Jika ya, maka pernyataannya adalah menyatakan kondisi yang benar. Jika tidak, pernyataan adalah menyatakan kondisi pernyataan yang salah. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kira-kira apa yang bisa kita rasakan, apa saja bisa dalam kehidupan kita sehari-hari tentang logika untuk pernyataan if dan else ini. Banyak ya. Pernyataan if dan else ini bisa kita buat dalam sebuah algoritma kehidupan yang bisa didapatkan oleh logika manusia atau rasional kita.
Contohnya adalah seperti kita mau berangkat ke sekolah. Nah, kalau di kelas 1 mungkin kamu sudah belajar masalah bagaimana membuat peta minda di dalam simulasi digital. Nah, di sini mungkin kalau kita review kembali ke situ, pasti kamu ingat bagaimana kamu membuat algoritma. Kamu mulai berangkat kamu berangkat dari sekolah sejak mulai dari bangun tidur. Kan begitu. Ini bisa kita buat algoritma if dan else-nya, ya. Habis bangun tidur, kamu harus apa dulu? Mandi dulu. Iya kan? Oke, habis mandi, kamu bisa pakai baju dulu. Itu belum masuk belum masuk else-nya. Pakai baju, habis baju sarapan. Nah, kamu di sini bisa di dalam kondisi setelah pakai baju ini bisa kamu buat apanya? Decision-nya. Ya, atau pernyataan kondisinya, pernyataan iya atau tidak. Itu bisa. Kamu bisa saja tidak harus apa? Tidak harus sarapan dari rumah. Bisa saja kamu apa? Langsung bawa bontot. Ini bisa kita buat algoritmanya. Jadi ada pernyataan ya atau tidak. Kemudian di mana lagi bisa kita buat pernyataan untuk iya atau tidaknya? Ya, ketika kita mau berangkat ke sekolah. Setelah Anda melengkapi semua peralatan-peralatan dari rumah untuk berangkat ke sekolah, kamu bisa saja membuat pernyataan if dan else-nya atau pernyataan iya atau tidaknya. Kamu bisa saja berjalan kaki ke sekolah, atau kamu bisa saja naik motor ke sekolah. Kan begitu. Nah, itu adalah salah satu contoh apa? Sistem, ya. Bagaimana kita bisa berangkat ke sekolah, itu bisa kita buat algoritmanya, dan algoritma itulah yang kita terapkan ke dalam sebuah apa? Ke dalam sebuah program untuk mendapatkan sebuah apa? Sistem. Kira-kira seperti itulah, ya, kalau untuk pernyataan if dan else. Jadi untuk kita yang di level seperti ini, wajib hukumnya kalau kita mau apa? Kalau kita mau menjadi seorang apa? Seorang programmer. Ini wajib kita pegang, ya, dasar ini. Jadi kita harus paham dulu. Makanya kalau kita dalam membuat sebuah aplikasi itu, kita perlu apa? Kita perlu wawancara. Wawancara itu perlu. Wawancara itu gunanya adalah untuk apa? Untuk pengambilan data. Setelah data kita ambil, maka kita buat apanya? Algoritmanya. Kan begitu kemarin. Oke? Ya. Saya kira untuk pemahaman if dan else, jika ada pernyataan, jika ada yang belum paham, boleh dijawab kepada saya di mana kekurangannya, di mana tidak mengertinya. Dan materi ini sudah ada juga sama kalian, modul ini juga ada sama kalian. Cuman kita akan buat implementasinya, kita akan terapkan ini ke dalam sebuah aplikasi untuk membuat sebuah sistem. Jadi kalau hanya seperti ini kan ya hanya sebatas logika, tetapi tidak kita lihat fisiknya seperti apa. Baik. Nah, kita lanjut ke implementasi daripada struktur if dan else ini. Kita tutup dulu untuk modul ini, kita masuk ke bentuk aplikasinya. Nah, bentuk aplikasinya, tapi sebelumnya anak-anak sudah harus persiapkan toolsnya yang saya sebutkan di awal tadi ya, seperti SAMPP-nya untuk server,
kemudian editor webnya, dan salah satu yang tidak ketinggalan adalah browser. Nah, kita langsung saja. Jadi pastikan anak-anak mengaktifkan semua SAMPP atau control panel untuk server dan database-nya. Nah, di sini sudah saya aktifkan EPC dan MySQL-nya. Kemudian kita masuk. Nah, oke. Kalau sudah aktif, ini bisa kita tinggalkan. Sekarang Bapak mau terangkan dulu apa implementasi atau apa aplikasi yang mau kita buat. Oke. Nah, ini adalah aplikasi namanya pendaftaran siswa baru. Jadi kita sebut saja sekolahnya pendaftaran siswa baru SMK Pelita Bangsa. Dengan dibumbui oleh menu, di sini ada daftar siswa baru. Kemudian ada Kemudian ada menu siswa yang sudah mendaftar. Jadi ketika yang daftar baru ini maksudnya gini. Ketika ada calon siswa baru ya mau mendaftarkan diri untuk menjadi siswa SMK Pelita Bangsa, maka dia harus masuk ke mana? Dia harus masuk ke link daftar nih. Maka ketika dia klik formnya daftar baru, dia akan masuk ke form tambah data siswa. Nah, di dalam form ini akan muncul apa? Akan muncul form input data siswa, di mana label atau variabel-variabel yang ada di dalam tambah data siswa ini adalah seperti nama, kemudian ada alamat, dia harus masukkan alamat, masukkan nama, masukkan jenis kelamin, masukkan agama, kemudian masukkan sekolah asal. Kemudian setelah form ini dilengkapi atau di entry, kemudian akan admin atau operator akan mengirimkan melalui tombol daftar. Dan ini sudah kalau form ini sudah kita buat kemarin. Jadi tinggal mensinkronkan saja ini. Tetapi mensinkronisasi ini yang butuh butuh skill ya. Jadi kalau layout seperti ini ya, anak-anak mungkin sudah bisa buat sendiri. Tetapi sistemnya yang mau kita ambil. Nah, contoh salah satu, katakan nama lengkap. Kita buat contohnya, nama siswanya adalah Haryanto. Kemudian alamatnya adalah katakan alamatnya Marina. Kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kita klik dengan menekan atau option laki-laki. Kita katakan agamanya agama Kristen. Kemudian asal sekolahnya adalah, kita sebut aja SMP negeri 1. Oke. Nah, saya rasa untuk pendaftaran calon siswa baru untuk form seperti ini cukup ya. Nah, ketika operator atau atau admin menginput data entry daripada si Haryanto, maka secara otomatis admin atau operator akan menekan tombol daftar. Artinya bahwa data si anak tersebut
sudah terdaftar ke dalam sebuah database SMK Pelita Bangsa. Jadi nanti selanjutnya apa aja yang mau, berkas apa aja yang mau dipenuhi itu bisa dilakukan, baik itu melalui telepon ataupun yang lain. Jadi kita lihat dulu, kita buktikan ya apakah data Syahrianto itu memang betul sudah masuk ke dalam database kita. Nah, makanya tadi bagaimana caranya? Kita anak-anak juga sudah paham ya untuk itu. Ya caranya sudah pasti kita Kita lihat di database dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan ya ini tadi server SEMPP dengan membuka tombol admin. Nah, kita lihat database-nya. Untuk database kita kemarin kita buat adalah, saya lihat dulu ya. Oke, iya. Saya buat namanya adalah di belajar PHP. Nah, coba kita perhatikan apakah data siswa yang mencalonkan tadi sudah masuk apa belum? Kan begitu. Nah, coba kita lihat dia di urutan 1025 dengan ID 1025. Namanya adalah Haryanto. Kemudian alamatnya di Marina dengan agama Kristen. Nah, ini adalah sudah merupakan apa? Sistem. Ya, artinya layout yang kita buat yang tadinya statis atau statik menjadi apa? Dinamis. Yang tadinya diam menjadi bergerak. Inilah yang disebut dengan sistem. Nah, jadi ini yang mau kita Yang mau kita bahas ya, yang mau kita buat ya untuk anak-anak. Jadi kalian harus mampu membuat seperti ini. Kalau tidak, nggak ada artinya kalian anak RPL. Dan ini masih masih di level awal. Nah, belum ke dalam sistem level yang tinggi. Jadi kalau bagaimana kita mau masuk ke level ke level yang high, sementara kita di level ini kita belum mampu. Ya. Oke. Nah, saya rasa kalau untuk layout, untuk form-formnya anak-anak sudah paham ya. Tinggal lagi saya akan memberikan data codingnya yang harus kamu persiapkan, kamu rangkai ke dalam sebuah editor, kemudian kamu terapkan. Ya, sistemnya bisa kamu lihat yang Bapak buat. Pertama, kamu harus buat dulu form indeksnya, seperti indeks yang di awal ini ya, form indeks seperti ini. Jadi source code-nya nanti akan saya kirim. Kemudian saya di sini mau melihatkan apakah benar ada struktur if dan else tadi. Oke, kita buktikan. Kenapa struktur if dan else tadi? Nah, kita pecah sekarang. Nah, kita lihat. Mungkin anak-anak paham untuk mencari daripada aplikasi tersebut. Sudah pasti di mana? Di htdocs. Nah, nama kita sebut tadi apa? Nama foldernya adalah pendaftaran siswa. Nah, coba lihat. Nah, ada beberapa apa namanya nih? File ya, ada beberapa file. Seperti bisa kamu lihat, ada file data siswa, ada form daftar, ada form edit,
ada form login. Nah, form login ini tunggu dulu, nanti setelah selesai kamu buat seperti itu, baru kita nanti bisa menambahi login. Artinya supaya apa? Supaya aplikasi tersebut aman. Jadi ini belakangan aja, form login bisa kamu tinggalkan. Jadi ini kenapa saya buat seperti ini? Karena memang belum waktunya kita ke form login. Jadi setelah ini kamu buat nantinya aplikasi tadi, baru kita tambahin nanti apa? Tinggal menambahi form loginnya. Nah, kemudian ada file hapus. Jadi semua ini punya apa? Punya arti, ya. Jadi file-file ini punya arti. Kemudian ada proses edit, ada proses pendaftaran. Kemudian ada style. Ya, style sudah kita tahu, style itu adalah apa? Style sheet, ya, yaitu untuk apa? Untuk mempercantik daripada layout. Oke. Nah, kita akan bahas satu persatu untuk filenya nih. Ada berapa file nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 file. Kalau tes mungkin enggak ya. Oke, tes ini menyatakan kamu pakai SMPP berapa. Ini enggak perlu, bisa ya, bisa tidak ya, untuk tes, file tes. Nah, kita masuk ke file yang pertama. Ini penting ya, yaitu file file config atau yang kita sebut konfigurasi. Nah, fungsi file konfigurasi ini adalah untuk apa? Untuk koneksi. Ya, kalau kita perhatikan file config atau konfigurasi ini dipakai di dalam bahasa pemrograman adalah sebagai koneksi, ya, supaya bisa apa? Supaya bisa terkonek antara layout yang satu atau halaman yang satu dengan halaman yang lain. Saya kira sudah paham lah. Nah, di mana? Coba kamu perhatikan variabel-variabelnya. Kemudian variabel tersebut diterapkan ke dalam sebuah pernyataan, ya. Coba ada berapa? 4 variabel. Variabel server, variabel user, variabel password, dan variabel nama database. Jadi semua, ya. Jadi semua sistem harus menggunakan konfigurasi seperti ini. Apalagi untuk web database. Nah, jadi sebenarnya kan begini. Jadi tools-tools yang kita pakai itu, ya, tools-tools yang kita pakai itu sudah ada value-nya di dalam apa? Di dalam config. Artinya kita sudah panggil dia ke dalam sebuah variabel. Makanya bisa apa? Bisa connect itu ya, layoutnya atau halaman-halamannya. Nah, contohnya seperti apa? Variabel server yang disebut dengan string server dengan value localhost. Ya, bisa saja kita pakai dengan apa? Yang bukan localhost tetapi berbayar. Nah, kayak kita untuk berbayar, kitanya sebagai, kalau kita mungkin ada project yang menghasilkan nilai uang benar, ya nggak masalah. Kita tinggal apa? Tinggal ekspor aja ini apa? Kita tinggal ekspor aja ini project ke yang online. Kemudian user kita sebut di sini sebagai nilai root. Root itu maksudnya kosong, ya. Kemudian variabel password, untuk variabel password nilainya kosong. Jadi supaya apa? Supaya untuk enggak bisa dibuat, bisa tidak. Kalian bisa buat, bisa tidak. Kenapa saya tidak buat di sini? Saya kosongkan supaya bisa langsung saja. Jadi password itu penting supaya apa? Supaya tidak bisa dimasuki oleh user yang lain. Kemudian string variabel database, nama atau nama database. Kemudian nilainya adalah apa? Apa nama database yang kita buat tadi, ya. Yang kita buat tadi nama database-nya adalah belajar PHP, maka saya buat di sini belajar PHP. Jadi secara otomatis dia akan memanggil data yang ada di database ke dalam sebuah layout, atau sebaliknya gitu, layout, ya, akan mengirim data ke dalam sebuah database karena sudah apa? Sudah saling memanggil mereka. Sudah terikat, artinya sudah nama di database itu sudah ada di dalam apa? Sudah ada di dalam sistem. Nah, baru apa? Ini tadi. Baru diterapkanlah ke dalam sebuah apa? Sebuah
formula connect ya. Jadi cara memanggilnya adalah string db sama dengan MySQL i underscore connect, kemudian buka kurung, string server, string user, string password, string nama. Jadi pemanggilannya di sini ya. Kalau penginputannya tadi di sini atau nama-nama inputnya, terus pemanggilan fungsinya tadi di sini dia. Nah, jadi cukup hanya apa? Hanya variabelnya aja dipanggil. Jadi tidak semua seperti ini. String server sama dengan localhost. Jadi tidak seperti itu lagi. Cukup dengan apa? Memanggil nama variabelnya ke dalam sebuah MySQL. Nah, coba lihat ini. Nah, ini kan ada pernyataan if di dalam apa? Di dalam konfigurasi. Nah, inilah setelah kamu buat formulanya, jadi yang memanggil itu siapa? Kan gitu. Inilah dia yang memanggil tadi, if, jika string db ya die, maka hasilnya apa? Gagal terhubung dengan database. Tapi ini adalah pernyataan yang benar karena sudah apa? Pernyataan yang kita buat adalah pernyataan yang sudah kita isi value-nya. Jadi semua penerapan ini sebenarnya sama ya. Jadi tergantung kadang-kadang Pak, kenapa Pak tidak ini? Kan udah benar Pak. Nah, kita kan jangan salah. Kita belajar kan dari awal kemarin bahwasanya PHP itu adalah PHP yang rumitnya di mana? Ya, memang rumit. Karena dia apa? Disebabkan oleh yang disebut dengan case sensitive. Ya. Baik itu secara huruf, kemudian gabungan huruf dan angka, itu harus apa? Kita harus hati-hati. Satu huruf aja kan saya bilang kan salah, tergeser antara huruf E dengan huruf besar, A kecil dengan E besar, itu bisa error kalau kalau pemanggilannya tidak pas, tidak sama-sama R, tapi karena apa? Kamu buat R besar padahal yang dipanggil R kecil, itu nggak bisa. Sama juga spasi. Makanya kita harus menggunakan apa? Editor yang bisa membaca apa? Yang bisa membaca pernyataan atau coding yang kita tulis. Jadi sangat membantu kan editor ini, contohnya ini. Nah, editor ini kan sangat membantu kan? Mana yang bisa dibaca, mana yang dibacanya akan apa? Akan ada menunjukkan warna. Ya, kalau hijau dia menyatakan apa, merah dia menyatakan apa, hitam dia menyatakan apa. Kalau hitam dia teksnya kalau di dalam value seperti apa, kan itu. Nah, saya rasa ini ya untuk file konfigurasi, dan ini harus sebenarnya ini kamu pandang, kamu lihat, terus kamu perhatikan, kamu resapi, nggak susah lah. Jadi tergantung apa yang kamu buat. Jangan kamu terapkan konfigurasi yang saya buat ini, kamu terapkan ke aplikasi yang lain. Lihat dulu apa value-value-nya, apa nilai-nilainya, apa yang dibutuhkan di layout. Karena layout orang itu kan berbeda-beda. Template orang-orang itu kan berbeda-beda. Kan begitu. Nah, kalau contohnya ini adalah aplikasi apa? Pendaftaran. Contoh, aplikasi perpustakaan. Ini nanti beda lagi. Strukturnya yang sama, tapi value-nya perlu kamu perbaharui. Oke ya, kira-kira untuk pemahaman seperti itu. Kemudian, ya data siswa. Untuk membuat form data siswa, kalian mungkin bisa membuat seperti ini lah ya. Form siswa, ini bukan form siswa.
data siswa ya, data siswa dari ya, data siswa dari database ya, create table database. Kemudian ini form daftar. Nah, form daftar ini adalah apa, form yang tadi ya, form yang ada di awal. Bahwasanya form daftar itu sudah pasti adalah layout, itu sudah pasti adalah merupakan bahasa-bahasa HTML. Ya, mungkin kamu sudah paham lah kalau untuk ini ya, untuk membuat bagaimana layout seperti itu. Jadi ya pasti ilmunya pasti di tag bagaimana membuat tag form, tabel, bagaimana membuat tag garis sel kolom, sel baris, kemudian membuat tabel di dalam tabel ya, kemarin juga. Jadi contohnya ini tadi ya, form input. Kalau kita lihat di aplikasinya ini dia ya, nah ini form input seperti inilah ya. Nah ini sudah kalian paham lah seperti ini. Nah, dan maksudnya, dan ini akan saya coba ya, dan ini akan saya berikan sama anak-anak supaya bisa kalian kerjakan ya kalian konsep lah, tetapi jangan serupa layoutnya. Oke? Untuk form edit ya, atau form edit ini fungsinya untuk apa ya? Untuk mengubah atau contohnya jika ada kesalahan data dalam entry data, contohnya nama Haryanto, ternyata yang dibuat nama Haryantos. Nah, itu bisa kita edit dengan menggunakan form ini gitu. Jadi di mana layoutnya mungkin seperti ini, anak-anak bisa lihat. Untuk layout daftar, setelah nih yang form edit ini bisa berlaku di sini ya, edit. Nah, di sini bisa kita edit masuk ke formulir edit siswa tadi ya. Jadi kalian coba buat seperti ini dengan layout yang berbeda ya. Jadi kalau bisa antara siswa yang satu dengan siswa yang lain jangan sama. Berikan desain yang baru seperti apa, atau buat aja desainnya ya, macam-macam kan desain yang kita buat kemarin. Atau pendaftaran siswanya boleh kamu buat dalam bentuk kolom, kotak kah, kamu tambahi kah, kamu buat seperti apakah itu. Saya rasa paham lah itu untuk buat itu. Oke. Nah, saya rasa kamu bisa desain lah ini, kamu buat sinkronkan seperti apa, kemudian tunjukkan sama saya bagaimana cara kamu membuat seperti ini gitu. Videonya. Jadi bisa kamu rekam sendiri. Mulai kamu dari awal mengerjakan sampai kamu finish. Menyelesaikan aplikasi tersebut. Nah, jadi supaya buktinya ada sama saya, coba kamu jalankan atau kamu setup namanya aplikasi Bandicam ya. Karena Bandicam ini bisa merekam jejak apa yang kamu buat dari awal dan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu nggak apa-apa, artinya terpotong-potong pun nanti. Contohnya ada 10 file, contohnya gini, kamu bisa ngerjakan 1 jam, habis itu kamu mau pause, itu bisa kamu jeda ya, kemudian atau besoknya pun bisa kamu lanjutkan lagi, nggak apa-apa. Atau untuk file ini segini dulu Pak, baru masuk file yang kedua,
sampai file ketiga dan seterusnya sampai selesai. Jadi tidak saya paksakan HP hari ini selesai, tidak. Ya. Tetapi sepotong-sepotong enggak apa-apa, tetapi nanti satukan terus kirim kepada saya filenya. File video yang sudah kamu kerjakan. Ya. Jadi nanti ketahuan. Jadi loh, tidak ada nanti ini dari sana, ini dari sini, ini dari sana, ini dari sini, ya, supaya. Dan saya rasa pun saya berharap untuk kalian usahakan buat sendiri, ketik sendiri. Jadi kemampuan kalian gini, kemampuan kalian itu kadang-kadang apa? Itu termasuk poin ya. Kemampuan kalian untuk mengetikkan sebuah coding adalah nilai value seorang programmer. Programmer itu dinilai dari mana? Cepat nggak dia mengetikkan coding? Nah itu dia. Coba kamu lihat film-film untuk programmer. Bagaimana dia jari tangannya mengetikkan sebuah coding. Itu bukan bahasa loh, ya memang bahasa, tapi bahasa coding, bahasa pemrograman yang terkadang apa, nilai teksnya apa, teks kadang-kadang dari T masuk ke I, dari I masuk ini, jadi itu karena apa? Karena latihan. Jadi saya harap juga seperti itu, kalian nanti bisa latihan terus. Oke nak, jadi dimana nanti kesalahan atau dimana buntu, kamu bisa japri saya, Pak ini kok nggak jalan begini Pak. Nah itu bisa kamu japri saya. Oke, ini bisa kamu selesaikan dengan sampai nanti modelnya seperti ini ya. Saya pikir ini dulu, nanti akan kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Jadi selesaikan dulu ini, hasilnya kamu kirim pada saya. Jangan lupa aplikasi Bandicam-nya untuk rekam jejak yang kamu kerjakan harus kamu jalankan di komputermu. Oke, terima kasih. See you.